Gimana kalau putus sekolah SMP itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sebuah kerajaan bisnis? Seorang anak yang dulu diremehin karena miskin, tapi entah gimana caranya berhasil bangun 15 merek sukses dari nol. Oke, kita langsung selami aja kisahnya. Nah, ini nih titik awalnya. Seperti yang dia bilang sendiri, perasaan direndahkan sama keluarga sendiri itu jadi bahan bakarnya. Ini bukan lagi soal cari uang, tapi soal harga diri. Rasa sakit inilah yang ngebentuk ambisi gila-gilaannya buat buktiin kalau semua orang itu salah nilai dia. Konsep inilah yang jadi benang merah di seluruh cerita Richard, The Power of Kepepet. Kamu tahu kan kondisi di mana kamu udah nggak punya jalan buat mundur lagi, satu-satunya pilihan ya cuma maju dan berjuang mati-matian. Dan ini, seperti yang bakal kita lihat, adalah sumber kekuatan terbesarnya. Sekarang, ayo kita lihat gimana kekuatan keterdesakan ini terbentuk. Kita bakal mundur sedikit ke masa kecilnya yang, ya, penuh dengan kesulitan. Coba deh bayangin rasa malu yang harus dia tanggung setiap hari. Namanya selalu nangkring di papan tulis, di daftar penunggak SPP. Buat nutupin kondisi ekonominya, dia sampai harus punya strategi. Datang paling pagi, pulang paling telat, biar nggak ada yang lihat dia naik bus umum. Sampai akhirnya, dia ngambil keputusan yang drastis banget, putus sekolah. Bukan karena dia males, tapi karena dia ngerasa udah nggak mau lagi jadi beban. Tanpa modal, tanpa ijazah, terus gimana caranya orang bisa mulai bisnis? Nah, disinilah nemuin celah pertamanya. Sebuah peluang yang datang dari tempat yang nggak disangka-sangka. Angka ini yang ngubah segalanya. Rp500.000, waktu seorang adik kelasnya nunjukin bonus dari bisnis direct selling sebesar itu, Richard kayak ngeliat secercah harapan. Buat anak putus sekolah SMP, jumlahnya itu bukan cuma gede, tapi nyata. Tiba-tiba, dunia bisnis yang tadinya jauh banget jadi terasa mungkin buat dijangkau. Jadi, poin pentingnya adalah dia mulai dengan apapun yang dia punya. Dia gabung ke grup direct selling itu, nemuin leader yang jadi mentornya, dan nabung berbulan-bulan cuma buat beli BlackBerry bekas. Dari situlah dia belajar jualan produk secara online pakai platform kayak Twitter. Dan hasilnya luar biasa. Dalam 6 bulan pertama, di umurnya yang baru 16 tahun, dia berhasil kantongin untung 10 juta rupiah. Ini adalah validasi pertamanya. Bukti kalau jalan yang dia pilih, meskipun gak biasa, benar-benar bisa berhasil. Sukses awal itu baru pemanasan loh. Kemampuan yang sebenarnya itu terletak pada adaptasinya yang luar biasa sama perubahan dunia digital yang cepat banget. Ayo kita lihat gimana dia terus berevolusi. Nah, yang keren banget dari sini adalah kemampuannya buat baca momentum. Dia nggak pernah terlena. Begitu Twitter mulai redup, dia langsung pindah ke Instagram. Di sana, dia jadi salah satu yang pertama kali ngelakuin apa yang sekarang kita kenal sebagai endorsement. Dia deketin akun-akun populer, blogger, nawarin produk gratis buat di-review. Sebuah strategi yang sekarang udah biasa, tapi dulu itu revolusioner. Dan pas Instagram udah rame banget, dia udah selangkah di depan, muasain iklan berbayar. Inovasi kuncinya ya ini, dia ngubah total cara jualan. Daripada ngejar-ngejar pelanggan dengan cara lama yang canggung, dia justru bikin sistem di mana pelanggan yang datang ke dia. Dia pakai konten buat bangun kepercayaan, bangun otoritas, jadi orang yang datang udah siap buat beli. Jadi penjual yang jago itu satu hal, tapi jadi pendiri sebuah bisnis itu lompatan yang beda level. Coba kita lihat momen kritis yang maksa buat ngambil langkah besar itu. Di tahun 2019, sebuah krisis datang. Pasar yang dulunya jadi tambang emasnya dia, sekarang malah penuh sama perang harga dan produk palsu. Model bisnisnya terancam runtuh. Ini adalah titik di mana dia harus milih, nyerah atau berevolusi total. Dan ini dengan cerdas banget nggambarin pola pikirnya. Dia sadar aset terbesarnya itu bukan produk yang dia jual, tapi kemampuannya untuk menjual. Jadi daripada terus-terusan jualin produk orang lain, dia mutusin buat pakai keahliannya itu untuk bangun mereknya sendiri dari nol. Dan skala kesuksesannya setelah pivot itu gila sih. Sejak 2019, dia udah bangun gak kurang dari 15 merek yang sukses, kebanyakan di industri skincare dan suplemen. Ini jadi bukti kalau keputusannya buat jadi seorang pendiri adalah langkah yang paling tepat. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan ini? Nah, di bagian terakhir, kita bakal sulap semua pengalaman jadi semacam cetak biru yang bisa diikuti siapa aja yang mau mulai dari nol. Ini dia cetak biru praktisnya. Pertama, cari produk yang untungnya gede. Kedua, jangan pusingin modal. Kamu bisa mulai jadi dropshipper atau afiliasi. Ketiga, dan ini kuncinya, kuasai cara bikin konten yang benar-benar bisa ngejual.
Terakhir, kalau kamu udah siap buat berkembang pesat, pelajari cara beriklan yang efektif. Kutipan ini benar-benar ngerangkum pesan utamanya. Dengan semua alat dan platform digital yang ada sekarang, alasan susah cari uang itu udah nggak relevan lagi. Peluang tuh ada di mana-mana, asal kita mau belajar dan manfaatin. Jadi, setelah ngelihat seluruh perjalanan ini, pertanyaannya sekarang balik ke kita. Mengubah rasa putus asa dan keterdesakannya jadi kekuatan pendorong yang luar biasa. Coba pikirin, apa yang jadi power of kepepet dalam hidup kamu, dan kira-kira seberapa jauh itu bisa membawa kamu?